Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rulistio. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan perihal kemitraan strategis dan yang nantinya akan diteruskan pula oleh rekan saya yaitu Khairul Syam. Nah, dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha mikro kecil dituntut untuk tetap dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena dianggap memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha mikro kecil, dan secara moral kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki PowerPoint. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu memahami pengertian kemitraan, memahami pengertian kemitraan strategis, dan yang ketiga memahami tujuan dan unsur kemitraan strategis. Adapun materi pembahasannya, yang pertama pengertian kemitraan, unsur kemitraan, jenis kemitraan, kemitraan strategis, tujuan kemitraan strategis, faktor pendorong terbentuknya hubungan antar organisasional, dan tujuan pengembangan kemitraan. Apa itu kemitraan? Menurut seorang ahli, yaitu Toby Mutis, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan, saling mengisi, sesuai kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak menjalin suatu kerjasama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain. Dan menurut Louis E. Boone dan David Elkars, kemitraan juga termasuk partnership afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Adapun unsur-unsur kemitraan, unsur kerjasama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau usaha besar di lain pihak. Unsur kewajiban, pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar, dan usaha saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Nah, di sini ada jenis-jenis kemitraan, yaitu pertama hubungan vertikal, hubungan pelanggan dan pemasok. Nah, di sini pemasok setidaknya mampu menjadi pihak yang mampu memberikan nilai dan kepuasan pada pelanggannya dengan lebih baik jika dibandingkan dengan para pesaingnya, serta selalu menjadi agen pemelihara bagi pelanggan mereka. Hubungan saluran distribusi, yaitu sekelompok perusahaan atau perorangan yang memiliki hak kepemilikan atas suatu produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan tersebut pada jasa yang lain akan dipindahkan pada produsen atau konsumen. Itu menurut Kotler. Dan ada aliansi strategi. Aliansi strategis antara dua organisasi adalah suatu persetujuan kerjasama untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum strategis. Hubungan tersebut bersifat horizontal. Syarat keberhasilan aliansi. Di sini ada beberapa halangan keberhasilan aliansi. Yang pertama, pergeseran persyaratan strategis yang berasal dari perusahaan dan kondisi ketidakpastian pasar dan teknologi. Kurangnya tanggung jawab pengambilan keputusan yang jelas, konflik yang meliputi tujuan, perbedaan budaya, dan gaya pengambilan keputusan. Yang terakhir, berkurangnya minat dan komitmen jangka panjang oleh salah satu pihak dalam kemitraan. Dan ada joint venture atau perusahaan patungan, yang merupakan perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk mengembangkan kesatuan yang terpisah
Di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, sangat berhasil pada proyek penelitian terapan. Dan kedua, biaya penelitian dan pengembangan berkurang, tetapi keberhasilan proyek meningkat. Ketiga, perusahaan besar mempunyai keinginan lebih besar untuk bekerja sama. Dan terakhir, kekuatan dan ketergantungan menjadi pendorong penting dalam pengembangan hubungan. Yang ini adalah kemitraan strategis. Kemitraan strategis atau strategic partnership merupakan cara memperluas bisnis yang tidak dapat dilakukan sendiri. Dalam skema ini, ada dua atau beberapa pihak terkait melihat adanya peluang untuk bermitra, membentuk sinergi saling menguntungkan. Nah, kemitraan strategis ini didasari oleh keyakinan dan kepercayaan yang terbangun melalui pengalaman dan pengamatan. Dalam kemitraan, pihak-pihak terkait berpikir positif dan optimis dengan semangat gairah yang tinggi. Namun, dalam perjalanan berikutnya tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang muncul friksi di antara pihak yang bermitra disebabkan harapan yang dituangkan dalam target tidak tercapai. Nah, strategi partnership ini merupakan cara efektif untuk berbagi keahlian, mendapatkan modal, dan sumber daya. Sebagai perusahaan kecil atau sebuah startup, terutama masih dalam pengembangan dan dalam penelitian, perusahaan tersebut sangat membutuhkan modal untuk survive, untuk bertahan. Tentunya modal tersebut didapat dari investor dan mitra kerja. Hal yang sangat menantang dalam membentuk strategi partnership adalah perlu memerlukan negosiasi dengan mitra kerja dan investor yang mana harus mempertimbangkan setiap perspektif untuk mendapatkan keuntungan penuh dari sebuah kemitraan. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh kemitraan diantaranya yaitu peningkatan efisiensi dan biaya yang efektif, meningkatkan kesempatan berinovasi, serta perbaikan berkelanjutan juga meningkatkan kualitas produksi dan jasa. Dan itulah yang bisa saya paparkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Khairul Syam. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Tio yang sudah menjelaskan dari beberapa slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Khairul Syam. Baik, masuk ke materi yang selanjutnya. Di sini ada tujuan kemitraan strategis. Yang pertama yaitu memberikan jalan masuk ke pasar, mengurangi resiko yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, dan kemampuan untuk saling melengkapi. Faktor pendorong terbentuknya hubungan antar organisasional terbagi dua. Yang pertama, keanekaan dan pergolakan lingkungan, kesenjangan keterampilan, sumber daya. Lalu tujuan pengembangan kemitraan yaitu identifikasi, mendapatkan teknologi baru dan kemampuan baru, pengembangan pasar baru, dan pembentukan posisi pasar, strategi pemilihan pasar, lalu strategi rekonstruksi. Di sini saya mengambil contoh kemitraan yaitu Crispy Cook Fried Chicken. Perusahaan ini merupakan salah satu brand fried chicken di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2010 dalam bisnis makanan siap saji. Crispy Cook sudah memiliki 670 outlet yang tersebar di seluruh Nusantara. Crispy Cook berkomitmen memberikan kualitas yang terbaik serta mutu dari bahan baku ayam segar dan rempah-rempah yang berkualitas asli produk Indonesia. Lalu di sini visinya menciptakan peluang usaha bagi masyarakat Indonesia yang luar biasa agar mempunyai masa depan dan kehidupan cerah. Untuk misinya menjadikan waralaba Crispy Cook Fried Chicken nomor 1 dan terdepan serta berkualitas. Baik, di sini ada beberapa penghargaan yang dicapai oleh Crispy Cook. Ya, bisa dilihat.
Baik, untuk prosedur menjadi mitra di Crispy Fried Chicken terbagi dua. Yang pertama yaitu tahap presentasi bisnis, isi formulir data mitra, DP sebesar 50%, lalu penandatanganan kontrak MOU, lalu produksi booth. Kemudian pelunasan paket franchise, pengiriman booth, jadwal training, mitra siap usaha, serta repeat order. Bila sudah mengisi kedua persyaratan tersebut, di sini dijunjung untuk berkomitmen memasak sesuai dengan SOP yang baik dan benar. Nah, di sini ada contoh paket kemitraan. Masih banyak paket-paket yang lainnya, namun saya mengambil dua sampel, yaitu di angka 28 juta dan 250 juta. Perbedaannya cukup besar. Untuk yang 28 juta di sini, untuk bootnya tersendiri dengan ukuran 160 x 70 x 85 cm plus neon box dalam boot. Lalu untuk ayamnya di sini kapasitasnya 25 ekor ayam. Lalu mendapatkan seragam, peralatan masak, serta seragam. Dan untuk paket mini resto ini, yaitu untuk bootnya di sini bisa disesuaikan dengan desain ruangan, yaitu 3 meter plus neon box dalam boot, serta mendapatkan TV LED. Lalu untuk packingnya juga lebih banyak. Untuk ayamnya di sini kapasitas 50 ekor, serta mendapatkan yang lain juga seperti sama di angka 28 juta, yaitu mendapatkan seragam dan lain-lain. Lalu saya mendapatkan analisa profit per bulan, asumsi penjualan 20 ekor per hari. Di sini bisa dilihat untuk laba bersihnya mendapatkan 8.415.000. Untuk detailnya bisa dilihat. Baik, kesimpulan untuk pembelajaran di sini, mitra adalah teman atau kawan kerja, pasangan kerja atau rekan. Sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan dalam berwirausaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar atau perusahaan mitra tersebut, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Baik, apabila kawan-kawan di sini ingin belajar berwirausaha dengan kesepakatan wirausaha yang tertera dalam Crispy Fried Chicken, mungkin saya akan bisa kirim linknya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.